Administrator Gereja Katolik Keuskupan Timika, Pastor Martin Kuayo Projo, menegaskan, Gereja Katolik Keuskupan Timika menarik diri dari keikutsertaan dalam MRP periode pertama karena tidak mau turut serta meletakkan fondasi yang tidak benar pada provinsi baru di Papua Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan Pastor Administrator pada konferensi pers yang dilaksanakan di kantor Keuskupan Timika, Jalan Cendrawasih SP2, Kabupaten Mimika, pada hari Senin 25 September 2023. Bahwa berkaitan dengan proses seleksi MRP Papua Tengah, kami menilai itu tidak benar. Agama Katolik Keuskupan Timika menyampaikan keberatan melalui nota keberatan yang dikirim kepada PJ Gubernur Papua Tengah pada tanggal 4 Mei 2023. Karena nota keberatan tidak diperhatikan dan diperhatikan juga, tetapi bahwa tetap kursi yang diperoleh sama saja, maka Agama Katolik Keuskupan Timika melalui mandataris atau delegatus yaitu Pastor Yuven TKG bersama dengan Kerawang Keuskupan Timika yang berada di Nadire menyampaikan surat pembekuan rekomendasi agama Katolik untuk semua kandidat pada Pokja Agama. Atas dasar inilah pada tanggal 25 Juli 2023 pada waktu pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pansel MRP Papua Tengah di kantor Keuskupan Timika, kami Agama Katolik Keuskupan Timika menarik diri dari keikutsertaan dalam MRP pada periode pertama ini karena tidak mau turut serta meletakkan fondasi dasar yang tidak benar pada provinsi baru di Papua Tengah. Kalau ada siapapun yang mengatasnamakan agama Katolik dan berusaha mengaktifkan rekomendasi agama Katolik Keuskupan Timika, kami menegaskan bahwa orang tersebut atau siapapun dia tidak mewakili agama Katolik Keuskupan Timika pada Pokja Agama MRP Papua Tengah. Kemudian kami menilai bahwa MRP itu lembaga kultural, tapi akhir-akhir ini menjadi lembaga politik. Karena orang berebut kursi MRP entah dengan cara yang wajar maupun tidak, sehingga agama yang menjaga nilai-nilai moral itu terganggu. Agama tidak menjadi pelindung penjaga nilai-nilai moral di dalam masyarakat Papua, tetapi agama itu dipakai sebagai sarana untuk merebut kekuasaan, kedudukan di MRP, dan itu menyalahi sehingga masa depan masyarakat Papua tidak bisa dikontrol karena di lembaga moral sudah terganggu. Maka kami menilai MRP Pokja Agama tidak cocok lagi untuk dipertahankan. MRP Pokja Agama kalau perlu pemerintah ganti dengan Pokja Pemuda, karena agama tidak bisa diklaim oleh suku tertentu, kelompok tertentu. Agama itu adalah menjaga nilai-nilai moral. Maka kalau memang MRP perlu ada Pokja, tiga Pokja, lebih bagus kami usul Pokja Pemuda masuk dalam MRP, sehingga agama dia tetap netral dan dia ada di bawah kelompok suku-suku maupun golongan. Dia menjaga nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Ini kami usul, dan kalau memang perlu MRP Pokja Agama diganti dengan Pokja Pemuda untuk masa depan masyarakat di Papua. Demikian tanggapan kami. Terima kasih.
Sementara itu, Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian atau SKP, Keuskupan Timika, Saul Paulo Wanimbo yang didampingi oleh anggota SKP, Rudolf Kambayong pada kesempatan yang sama menegaskan, pimpinan Keuskupan Timika dan utusan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Timika, Dekenat Teluk Cendrawasih melakukan siaran pers ini untuk memperjelas sejumlah kesimpangsiuran posisi agama dan gereja Katolik dalam proses seleksi dan penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Kami melakukan siaran pers ini untuk memperjelas sejumlah kesimpangsiuran posisi agama dan gereja Katolik dalam proses seleksi serta penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Kami harap agar sesudah pernyataan pers ini dirilis, ada kejelasan yang menyudahi semua ketidakjelasan dan perbedaan. Yang pertama, dalam tradisi agama dan gereja Katolik, dikenal istilah administrator diosesan. Administrator diosesan adalah seorang ordinaris wilayah tertentu di dalam gereja Katolik Roma. Umumnya administrator diosesan dipilih saat tahta suatu keuskupan ada lowong, dan tidak ada administrator apostolik yang ditunjuk untuk mengisi tahta keuskupan tersebut. Dalam tugas keseharian, seorang administrator diosesan bertugas sebagai pimpinan tertinggi suatu wilayah gereja lokal atau keuskupan. Delapan hari setelah seorang uskup itu berhalangan tetap, misalnya meninggal, maka dewan yang disebut konsultores punya kewajiban untuk memilih dari antara mereka satu imam atau uskup yang berusia minimal 35 tahun. Tercatat dalam Kanon 421 ayat 1 dan Kanon 425 ayat 1. Hal kedua, dalam sistem pemerintahan sipil profan, kita juga mengenal adanya kepemimpinan transisi. Ada bupati karateker atau pejabat sementara, ada wali kota untuk tingkat kota madya, juga ada pejabat gubernur misalnya untuk tingkat provinsi. Sekalipun mereka yang ditunjuk dan dilantik ini hanya sebagai pejabat antar waktu, namun segala keputusan yang mereka buat dan tanda tangani selalu bersifat resmi dan sah. Dia mengikat secara formal yuridis. Begitupun dengan seorang administrator diosesan. Segala hal yang diputuskan olehnya bersifat mengikat secara kanonik. Maka di dalam gereja Katolik tetap diakui sebagai keputusan gereja. Hal ketiga, dalam konteks penetapan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, putusan agama Katolik, segala keputusan yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh administrator diosesan dan atau oleh delegatusnya yang ada di Nabire tentu bersifat mengikat dan berlaku untuk semua pihak. Jadi tidak ada tawar-menawar. Seperti poin terakhir dari materi administrator, siapapun yang mengatasnamakan gereja Katolik Keuskupan Timika bukan atas nama gereja, tetapi atas nama pribadi. Terima kasih. Untuk menindaklanjuti sikap gereja Katolik tersebut, Ketua Komisi Kerawam Dekenat Teluk Cendrawasih, Marcelus Gobay, SH beserta satu anggota Komisi Kerawam yang sempat hadir, Bartolomeus Mirip menegaskan, pihaknya siap untuk mengawal keputusan administrator Keuskupan Timika tentang pembekuan rekomendasi terhadap anggota MRP Provinsi Papua Tengah, Pokja Agama. Saya Marcelus Gobay, Ketua Komisi Kerasulan Awam Dekenat Teluk Cendrawasih, Keuskupan Timika, menyampaikan sikap terkait posisi dan peran Dekenat Kerawam Dekenat Teluk Cendrawasih
berfungsi dan melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan dan sosial politik, menjangkau yang tidak terjangkau oleh kerasulan hierarki, menyatakan bahwa kami siap mengawal keputusan Uskup Timika tentang pembakuan rekomendasi terhadap calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Kami akan kawal sampai di mana dan kami akan pertahankan keputusan Keuskupan Timika sejauh tidak ada peninjauan kembali sesuai tuntutan yang kami minta atau sesuai proporsi yang kami ajukan waktu proses pemilihan berlangsung. Terima kasih. Demikian laporan langsung Komsos Keuskupan Timika dari kantor Keuskupan Timika, Jalan Cendrawasih SP2, Timika.